Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi eksperimental dan simulasi solidifikasi lelehan logam, analisis pembentukan struktur dendritik. Saya Wisnawati dengan NIM 133360010 dan teman saya. Nama saya Rio dengan NIM 123360024. Saya Moreno Gamaliel Karo dengan NIM 123360098. Oke, mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Moreno. Moreno, silakan. Gejala transport yang dipilih. Solidifikasi sebagai gejala transport, yang pertama itu ada perpindahan panas. Dalam poin ini terjadi proses solidifikasi yang energi panas dari material cair ke lingkungannya. Merupakan perpindahan ini akan terjadi melalui konduksivitas dan konveksi. Lalu ada poin kedua, terjadinya difusi massa selama pembekuan. Pada poin ini material membeku, atom-atom atau molekul-molekul bergerak dan menyusun diri menjadi struktur padat. Proses ini melibatkan difusi massa, yaitu perpindahan atom dan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Yang poin ketiga, terjadi perubahan fasa cair ke padat. Dalam poin ini solidifikasi terjadi transisi fasa material dari kondisi cair menjadi padat. Proses ini terjadi pada suhu tertentu yang disebut titik beku untuk material murni dan dalam rentang suhu tertentu untuk material campuran atau paduan. Lalu ada kepentingan material di industri. Yang pertama itu mempengaruhi struktur mikro akhir. Pada poin ini material yang membeku sangat menentukan struktur mikronya, seperti ukuran dan bentuk butiran, kristal, serta beberapa cacat mikro. Struktur mikro ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat-sifat material. Poin kedua, menentukan sifat mekanik. Pada poin ini menunjukkan struktur mikro yang terbentuk selama solidifikasi akan terjadi langsung mempengaruhi sifat mekanik material, termasuk kekuatannya, kepadatannya, dan keuletannya, dan sifat mekanik lainnya. Lalu yang ketiga ada vital dalam pengecoran logam, manufaktur adiktif, dan pengelasan. Dalam pengecoran logam, proses penuangan logam cair ke dalam cetakan dan membiarkannya membeku menjadi bentuk yang diinginkan, dan dalam hal ini menunjukkan kontrol solidifikasi sangat penting untuk menghindari terjadinya cacat seperti porositas dan lain-lain. Lalu dalam manufaktur adiktif, proses pembentukan objek 3 dimensi lapis demi lapis dan sering melibatkan pelelehan dan solidifikasi material secara lokal. Dalam hal ini pengendalian solidifikasi mempengaruhi akurasi dimensi dan sifat produk akhirnya. Lalu poin ketiga ada pada pengelasan. Dalam pengelasan, penyambungan dua atau lebih logam yang dilelehkan akan membiarkan membeku bersama. Dalam hal ini, sambungan las sangat dipengaruhi oleh proses solidifikasi. Selanjutnya, pengamatan dan pengukuran gejala transfer. Yang pertama, cara mengamati solidifikasi. Nah, ini untuk memahami bagaimana material membeku dari fase cair menjadi padat. Kita perlu mengamati proses solidifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, kamera termal dan pencitraan optik. Ini digunakan untuk merekam secara real-time proses pembekuan. Kamera termal membantu memantau distribusi suhu saat solidifikasi berlangsung. Pencitraan optik memungkinkan kita melihat perubahan morfologi permukaan logam atau cairan selama proses terjadi. Yang kedua, itu ada mikroskopi, scanning elektron mikroskop atau optical mikroskop. Alat ini digunakan setelah proses solidifikasi selesai. Tujuannya untuk menganalisis struktur mikro dari material padat yang terbentuk. Informasi yang diperoleh mencakup ukuran butiran, bentuk dendrit, dan fase yang terbentuk. Yang ketiga, itu ada termokapel. Ini untuk mengukur profil suhu. Data ini penting untuk mengetahui laju pendinginan saat posisi front solidifikasi.
Selanjutnya ada metode eksperimen. Pengamatan gejala transport saat solidifikasi tidak cukup hanya dengan mengamati visual, tetapi perlu didukung dengan eksperimen. Nah, yang pertama itu ada pembekuan arah. Pembekuan arah merupakan teknik di mana pembekuan dipaksa terjadi dalam satu arah tertentu. Metode ini membantu mempelajari pertumbuhan kristal dan pergerakan antar muka padat dan cair. Sangat penting untuk memahami bagaimana struktur mikro terbentuk berdasarkan arah dan laju pembekuan. Selanjutnya ada uji simulasi solidifikasi. Dan ini yang pertama ada differential scanning calorimetry. Ini untuk mengukur perubahan panas selama pembekuan untuk mengetahui suhu transisi dan entalpi solidifikasi. Yang kedua ada differential thermal analysis untuk mengukur perbedaan suhu antara sampel dan difference untuk mengidentifikasi titik leleh dan titik solidifikasi. Nah, kedua alat ini memberikan informasi kuantitatif tentang proses thermal secara solidifikasi. Next. Nah, selanjutnya itu ada besaran dan variabel yang diukur nih. Jadi yang pertama itu ada gradien suhu. Nih, kayak misalkan kita ini sedang memegang sendok logam yang satu ujungnya itu dicelupkan ke air panas. Nah, dan ujung satunya lagi itu dibiarin gitu di udara. Jadi yang terjadi itu suhunya itu berubah dari panas banget di satu ujung itu lebih dingin di ujung lainnya gitu. Nah, jadi perubahan suhu dari satu titik ke titik lain inilah yang disebut dengan gradien suhu. Nah, gradien suhu ini sangat penting karena ini mempengaruhi arah dan cara logam membeku. Gradien yang tinggi atau perubahan suhu tajam biasanya bikin kristal logam itu tumbuh lebih teratur. Nah, untuk poin 2 laju solidifikasi. Kalau yang ini nih kayak misalkan kita ini menuangkan air ke dalam cetakan dan mulai membekukan dari satu sisi. Nah, sisi yang membeku itu seperti bergerak gitu, kayak masuk ke dalam cairan. Nah, kalau laju solidifikasi itu seberapa cepat bagian logam yang cair itu berubah jadi padat. Nah, kenapa penting? Karena semakin cepat pembekuannya terjadi, maka bentuk dan ukuran kristalnya itu dalam logam akan berbeda-beda gitu. Bisa bikin logam jadi lebih keras ataupun lebih rapuh. Nah, yang ketiga ada laju pendinginan atau cooling rate. Kalau yang ini nih kayak kita ini masak mie nih. Masak mie kan panas, lalu kita dinginin secara manual kayak dikipas-kipasin atau ditiup-tiup gitu kan. Nah, kan itu tentu mie itu jadi dingin lebih cepat kan. Nah, disitulah yang disebut laju pendinginan. Jadi laju pendinginan itu seberapa cepat suhu menurun selama proses pembukaan logam gitu. Ini sangat penting karena kalau logam didinginkan cepat, strukturnya itu bisa lebih halus dan kuat gitu. Tapi kalau lambat bisa jadi kasar dan kurang kuat gitu. Nah, yang keempat ada komposisi kimia lokal atau difusi elemen paduan. Kalau yang ini nih kayak misalkan kita buat teh manis. Kalau kita aduk nih, gulanya itu kan pasti nyebar rata. Tapi kalau nggak diaduk kan pasti ngendap di bawah tuh. Nah, itu kan manisnya ada di bawah doang gitu. Jadi gimana ya, logam ini banyak lah yang nggak merata kayak gitu, kayak unsur-unsur seperti karbon, nikel, krom dan lain-lain juga tidak bisa merata gitu saat logam membeku. Nah, proses pencampuran atau penyebaran unsur ini disebut dengan difusi. Ini karena ini sangat penting karena ketidakmerataan unsur bisa bikin logam jadi tidak seragam kekuatannya atau bagian tertentu jadi mudah berkarat gitu atau korosi. Yang terakhir ada struktur dendritik, jarak antara cabang primer atau sekunder. Nah, kalau yang ini nih kayak kalian tuh pernah nggak sih lihat bentuk salju atau es yang bercabang-cabang seperti pohon kecil. Nah, kalau logam juga bisa membeku
pola seperti itu. Namanya itu dendrit. Ada cabang utama yang disebut itu primer, dan cabang kecil-kecilnya itu yang disebut itu sekunder. Nah, jarak antar cabang ini nih bisa ngasih tahu apakah struktur logam itu halus atau kasar. Nah, kenapa ini penting? Karena jarak cabang ini nih sangat berpengaruh ke sifat mekanik logam, seperti kekuatan tarik, keuletan, atau mudah tidaknya logam itu retak. Next. Oke, selanjutnya kegunaan data solidifikasi. Ini proses solidifikasi sangat mempengaruhi struktur mikro, material logam, dan pada akhirnya akan menentukan sifat mekanik dan performa material tersebut dalam aplikasi nyata. Nah, yang pertama itu ada menentukan ukuran butir atau grain refinement. Nah, ini ukuran butir logam sangat menentukan kekuatan dan ketangguhan material. Data solidifikasi memungkinkan kita mengontrol kecepatan pendinginan dan nukleasi yang terjadi hingga ukuran butir bisa dibuat lebih kecil atau dan seragam. Butiran yang halus menghasilkan material yang lebih kuat, homogen, dan lebih tahan terhadap retak dan deformasi. Yang kedua, itu ada kendali segregasi kimia, menghindari cacat. Nah, selama solidifikasi, elemen paduan bisa mengalami segregasi atau pemisahan kimia. Ini menyebabkan cacat mikrostruktural, seperti komposisi tidak seragam, pembentukan fase yang tidak diinginkan, retakan panas. Nah, dengan memahami data solidifikasi ini, kayak kurva pendinginan dan distribusi suhu, itu kita bisa mengatur parameter proses agar segregasi ini diminimalkan. Terus yang ketiga ada optimasi kekerasan, ketangguhan, dan korosi. Sifat-sifat mekanik dan kimia logam sangat dipengaruhi oleh struktur mikro, hasil solidifikasi, komposisi kimia, distribusi fasa. Data solidifikasi membantu memilih kondisi optimal untuk mendapatkan kombinasi sifat terbaik. Nah, sifat tinggi ini untuk ketahanan arus, ketangguhan baik untuk menahan bentukan, ketahanan korosi agar lingkungan. Yang keempat itu ada parameter kontrol dalam proses pengecoran atau pengelasan. Proses pengecoran dan pengelasan melibatkan pencairan dan pembekuan logam. Data solidifikasi membantu menentukan parameter seperti laju pendinginan, suhu tuang atau suhu las, kecepatan penarikan, untuk di directional solidification. Nah, hal ini sangat penting ya untuk menghindari cacat seperti porositas, keretakan, atau fase yang tidak kita inginkan. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini, yang pertama, solidifikasi merupakan proses kunci dalam pembentukan logam, seperti proses perubahan fasa dari cair menjadi padat, lalu tahapan dalam penghasilan produk logam. Proses solidifikasi merupakan sifat fisik, mekanik, dan kimia dari logam yang dihasilkan, seperti jenis-jenis mekanisme pertumbuhan kristal dalam solidifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju dan arah pertumbuhan kristal. Lalu yang kedua, gejala transport panas dan massa sangat mempengaruhi hasil akhir, seperti bagaimana gradien suhu dan laju pendinginan mempengaruhi ukuran dan bentuk butiran mikrostruktur, dan peran difusi atom dalam pembentukan komposisi kimia yang homogen atau sama, dan pengaruh konveksi dalam cairan logam terhadap distribusi panas. Yang ketiga ada pengukuran yang tepat mendukung kontrol struktur mikro. Ini menekankan bahwa karakteristik material pada skala mikro sangat penting untuk memastikan kualitas produk. Lalu teknik-teknik yang digunakan untuk mengamati dan mengukur struktur mikro seperti mikroskopi optik, mikroskopi elektron, dan difraksi sinar X. Lalu bagaimana data pengukuran struktur mikro digunakan untuk mengoptimalkan parameter proses solidifikasi.
Dan yang terakhir ada pemahaman solidifikasi dalam optimalisasi performa material di industri. Kesimpulan ini menggarisbawahi aplikasi praktis dari perubahan proses solidifikasi, contohnya seperti bagaimana solidifikasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan, gauletan, dan ketahanan korosi. Lalu ada sifat-sifat seperti pada produk logam, dan peran simulasi dan permodelan dalam memprediksi hasil solidifikasi dan mengoptimalkan desain yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.